Nah, jadi intinya adalah pada tutorial kali ini saya akan menunjukkan desain yang sangat sederhana gitu ya. Jadi cukup tinggal tempel-tempel saja gambar-gambar atau objek itu. Kemudian nanti hasil akhirnya itu lumayan bagus gitu kan. Lumayan elegan terlihatnya gitu ya. Padahal proses kerjanya tidak terlalu rumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Saya berdoa, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan rutinitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini ya, tutorial yang akan saya suguhkan adalah masih di seputar PowerPoint. Dan PowerPoint kali ini adalah yang kedua. Yang sebelumnya saya sudah membuat PowerPoint yang pertama, yaitu yang PowerPoint yang masih dasar ya, masih menggunakan desain bawaan dari PowerPoint itu sendiri. Nah, kali ini di PowerPoint yang kedua ini, kita akan mencoba untuk mendesain sendiri dari PowerPoint yang akan kita buat gitu ya. Oke, untuk naskah latihannya silahkan dibuka di yang pertemuan kedua ya. Nah, kita buka yang ini. Nah, di sini di perintahnya ya, di latihan kedua ini, buatlah sebuah presentasi diskusi kelompok sesuai dengan ringkasan materi berikut ini. Silakan ringkas dan susun materi tersebut dengan penekanan desain ya, pada penjelasan bergambar. Jadi intinya di perintahnya ini berarti naskah yang masih dalam bentuk paragraf ini, ya, dalam bentuk paragraf ini. Nah, ini kita harus mencari keyword atau kata kunci ya, beberapa kata dari masing-masing paragraf yang akan kita buat slide-nya untuk kita desain gitu. Jadi untuk penjelasan lainnya, nah itu akan diperjelas oleh gambar gitu ya. Jadi nanti tidak naskah seperti ini yang tampil gitu. Nah, ini untuk kita mulai belajar di sini ya, bagaimana membuat PowerPoint yang sebenarnya gitu. Ya sesuai dengan namanya ya kan, PowerPoint. Jadi kalau saya katakan ini poin-poin yang paling power gitu. Jadi tidak terlalu banyak kata. Jadi tidak teks banyaknya di slide gitu. Yang kebanyakan kita biasanya begitu ya. Nah, kita akan belajar mulai dari sekarang pelan-pelan bagaimana caranya kita mendesain PowerPoint yang tidak terlalu banyak teks gitu ya. Tapi teks itu akan lebih menarik dengan diwakili oleh gambar yang sesuai gitu ya. Oke, baik. Dan di latihan yang kedua ini, walaupun kita wakili teks ini dengan desain gambar, tapi kita masih dalam desain yang sederhana ya, tidak terlalu kompleks gitu kan. Oke. Nah, langkah yang harus kita lakukan kalau kita sudah disuguhkan teks yang sudah ada seperti ini, kita tandai keywordnya gitu ya. Tentu saja ini judul ya. Judul ini pasti kan judul ini. Kalau misalkan judul juga masih bisa diringkas, diringkas saja gitu. Kita tandai seperti ini misalnya ya. Nah, seperti itu. Nah, keyword-keyword yang akan kita masukkan di slide itu kita tandai. Ini contohnya yang paragraf ini misalkan ternyata di paragraf yang panjang ini sebetulnya ada dua pertanyaan saja yang muncul. Jadi bisa kita nanti tulis di sana teknologi informasi, kemudian tanda tanya, gitu kan? Nah seperti ini, misalkan teknologi komunikasi tanda tanya. Gitu. Nah nanti akan menjawab dua dari definisi ini. Yang kemudian kalau misalkan kita bisa kita lanjutkan ya teknologi dan informasi kita gabungkan menjadi satu definisi. Ini ya, misalkan ini kita tandai. Kalau ada misalkan keyword lain yang ditemukan ya silahkan ya, tidak harus sama dengan ini. Ya, tidak harus sama dengan ini. Jadi silahkan saja nanti sesuai persepsi masing-masing mana yang akan dijadikan keyword. Oke, biar tidak berlama-lama kita lanjut ke PowerPoint-nya saja ya. Oke, kita pilih yang blank presentation ya seperti biasa. Oke, seperti ini. Nah, langkah yang pertama kita desain judul ya. Langkah yang pertama kita desain judul. Oke. Nah, kita mendesain yang sederhana saja dulu
ya. Kita tidak menggunakan desain yang ini, ya, yang ini yang sudah ada di sini gitu ya, yang kemarin sudah kita buat tutorialnya. Nah, yang sekarang kita akan membuatnya desain karya kita masing-masing gitu kan. Kita mulai saja desainnya. Jadi gambarannya nanti saya akan membuat untuk yang halaman pembuka ini ya, atau halaman apa istilahnya pendahuluan. Ini nanti akan saya berikan objek di sini ya, sedikit variasi gambar gitu ya. Maka ini perlu saya geser terlebih dahulu. Ya, perlu saya geser ini sini untuk memberikan space atau ruang tempat variasi itu tadi ya. Ya bisa digeser seperti ini. Yang bawah juga nanti ini akan kita tata ulang di mana posisi yang pas nanti ya. Sementara kita geser dulu supaya nanti memudahkan untuk desain gambar yang di sini. Oke, kita manfaatkan menu shape ya. Menu shape ini kita manfaatkan. Ya, dari sini ya, kita akan membuat objek yang sudah ada kemiringannya. Nah, ini akan kita gunakan yang ini ya. Karena kita akan membuat objek yang miring lebar di atas kemudian menyempit ke bawah gitu ya. Nah, kita menggunakan yang ini saja yang sudah gambarnya sudah ada unsur kemiringannya. Nah, kita pilih yang ini. Nanti dari gambar seperti ini kita inginkan supaya kemiringannya ada di sini gitu ya. Ini perlu kita balik ya, perlu kita rubah objeknya. Kita gunakan menu yang ini. Kita gunakan rotasi seperti ini. Cari yang pas. Nah, kalau ini kan kecil di bawah. Boleh dengan seperti ini nanti kita balik saja gambarnya. Klik seperti ini. Kemudian kita tempatkan di sini ya. Kita balik dulu saja deh. Kita balik seperti ini ya. Nah, ini cara untuk membalik objek supaya posisi yang kita inginkan kebalikannya. Ya. Ini kita sesuaikan ukuran lebarnya. Oke, contohnya seperti ini. Ini kita hilangkan shape outline-nya ya. Kita tidak menginginkan ada garis tepinya. Dengan cara klik shape outline, kemudian pilih now outline. Oke. Di sini nanti saya akan buat warnanya ini adalah warna hijau. Ya, warna hijau tua ya. Nah, kita rubah misalkan seperti ini warna hijau. Kalau ini hijau asli ya, hijau bawahnya. Kita coba pilih yang warna lain di sini yang hijaunya lebih tua. Pilih yang standar. Nah, kita pilih yang ini. Ya, yang ini, bagian ini kita pilih seperti ini. Kemudian oke. Nah, kita inginkan gambar apa warna hijaunya seperti ini. Ya. Nah, saya akan menambahkan list ya. Di sini ada list warna abu-abu gitu ya. Yang apa namanya supaya ini tidak terlalu polos, saya akan menambahkan list sedikit di sini yang warna berbeda. Nah, caranya untuk yang paling sederhana, duplikatkan ini saja. Ya, objek ini kita duplikatkan. Caranya dengan klik seperti ini, kemudian tekan Ctrl D. Nah, ini kan seperti ini ya, Ctrl D. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian yang ini kita rubah warnanya. Yang pertama tadi kita rubah warnanya menjadi warna abu-abu. Ya, misalkan ini yang kita gunakan. Yang ini agak terang ya, yang lebih terang nih. Atau yang ini. Nah, seperti ini. Yang itu yang kita gunakan. Kemudian ini ya masih di sini ya. Ini kita lebarkan sedikit. Kita lebarkan sedikit ukurannya. Nah, tarik seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, baru ini kita letakkan di tempat yang tadi. Nah, jadi begitu ya. Teknik memanipulasi objek untuk menambahkan list supaya dia langsung lurus seperti ini. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Baik, langkah selanjutnya kita akan menambahkan gambar-gambar yang berhubungan dengan ya, gambar-gambar yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, untuk itu ini kita geserkan dulu ya, kita pindahkan dulu ini supaya tidak mengganggu objek. Kita letakkan di situ dulu. Nah, sebelumnya kita harus mendownload dulu gambar yang berhubungan dengan topik bahasan yang akan kita buat slide-nya gitu ya. Dalam hal ini kan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi untuk mempersingkat waktu, gambar-gambar yang saya butuhkan untuk dibuat slide ini itu sudah saya download terlebih dahulu sebelumnya ya. Jadi saya akan menggunakan gambar yang sudah saya download sebelumnya. Jadi silakan Anda yang belum
memiliki gambar untuk diletakkan di sini, silahkan download terlebih dahulu. Oke, saya akan ambil dari Explore ini ya. Ini sudah saya letakkan di folder ini. Nah, ini ya. Gambarnya sudah ada. Oke, saya perbesar supaya terlihat gambarnya. Nah, mungkin yang pertama saya akan gunakan gambar ini. Ya, saya tinggal klik seperti ini, kemudian tarik ke sini. Ya, oke, kemudian ukurannya saya sesuaikan, saya perkecil. Saya letakkan di sini ya, kira-kira ya seperti itu. Seperti ini, saya perkecil. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, saya ambil lagi gambarnya. Mungkin saya akan gunakan yang ini. Ya, ya nanti silakan masing-masing gunakan sesuai dengan planningnya atau rencananya ya. Jadi tidak harus sama dengan ini gambarnya. Oke, seperti ini. Mungkin saya bisa perkecil saja gini ya. Samakan dengan itu. Oke, selanjutnya akan saya tambahkan gambar satu lagi ya. Misalnya yang mana ya? Oke, saya akan coba tambahkan yang ini misalnya ya. Ini ya, ini ya. Saya akan perbesar. Ya, seperti ini. Oke, ketika sudah dirasa cukup ya, sudah seperti ini. Nah, jadi intinya adalah pada tutorial kali ini saya akan menunjukkan desain yang sangat sederhana, gitu ya. Jadi cukup tinggal tempel-tempel saja gambar-gambar atau objek itu. Kemudian nanti hasil akhirnya itu lumayan bagus, gitu kan, lumayan elegan terlihatnya, gitu ya. Padahal proses kerjanya tidak terlalu rumit, gitu. Jadi sengaja untuk di tutorial yang kedua ini masih semi dasar ya. Maka walaupun mendesain sendiri, tetapi masih dalam model pekerjaan yang masih sederhana, gitu ya. Jadi masih semi manual, gitu. Tapi nanti hasil akhirnya akan terlihat lebih elegan ketimbang kita menggunakan desain yang sudah ada di sini. Gitu. Baik, sekarang kita akan tambahkan teksnya di sini ya. Di sini tadi teksnya, ini perlebar dulu ya. Ini tadi judulnya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran. Nah, kapital ya. Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran. Seperti ini. Bisa kita atur lagi ya, kalau ini terlalu besar teksnya. Misalnya kita cari teks yang lebih tebal, tapi dia rapat gitu ya. Nah, saya suka menggunakan ini, font ini. Tapi ya silahkan kalau tidak ada ya gunakan font yang lain ya. Jadi dia masih terlihat enak untuk dibaca. Bisa kita bold seperti ini. Kemudian supaya dia lebih rapi, kelihatannya kita buat cetak rata kiri saja. Nah, rata kiri seperti ini. Ini kita lebarkan sedikit ke atas ya. Nah, seperti ini. Oke, teknologi informasi dan komunikasi ini sebaiknya bagusnya teknologi komunikasinya di sana ya, di samping ya. Kita perlebar lagi seperti ini. Ini terlalu besar ukurannya, bisa kita perkecil. Kalau ini 54, kita buat 50 saja misalnya. Klik. Ya, seperti ini. Susunannya jadi seperti ini. Nah, di sini bisa kita tulis anggota kelompok ya, sesuai dengan yang tadi anggota kelompoknya. Oke, di sini saya sudah siapkan teks ringkasan ya, sudah teks ringkasan dari file latihan tadi ya, naskah latihan. Nah, saya sudah buatkan notepad di sini. Saya gunakan yang ini saja untuk mempercepat ya. Saya copy-copy aja teks yang ada di sini. Ini sudah saya buatkan ringkasan sebelumnya ya, dari Dari PDF tadi yang di naskah. Ini saya copy saja supaya mempercepat. Nah, seperti ini ya. Contohnya ini juga saya buat rata kiri saja. Ini bisa saya letakkan di agak di bawah seperti ini. Oke, nah seperti ini. Nah, sampai di langkah ini selesai ya untuk kita membuat halaman pendahuluan.
atau halamat pembuka. Itu. Oke, kita bisa lanjutkan ke slide berikutnya. Ya. Oke, itu sederhana. Cara kemarin menambahkan slide-nya ya sama, diklik di sini, kemudian tekan enter atau klik kanan slide new slide sama saja. Saya tekan enter ya. Oke, ini. Nah, untuk yang desain selanjutnya ini juga silahkan ya kita desain sebagus mungkin ya dengan memanfaatkan menu shape ya, fasilitas menu objek-objek shape ini bisa kita gunakan. Misalnya untuk yang slide kedua ini saya akan membuat objek variasinya di sebelah kanan gitu ya, supaya tidak terlalu monoton dengan yang halaman pembukanya. Maka ini perlu saya geser misalnya seperti ini untuk memberikan objek di situ. Ya. Saya tambahkan objek yang lurus saja ini ya, yang rectangle ya, yang rectangle ini klik. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Oke, kira-kira segini. Kemudian outline-nya saya buang ya, seperti tadi. Kemudian warnanya saya sesuaikan dengan itu, warnanya ya, sesuai dengan ini. Oke. Oke, kalau dibutuhkan ada list lagi seperti yang tadi di sana ya, ini bisa kita tambahkan juga. Caranya sama dengan yang tadi, Ctrl D, seperti ini. Kemudian yang ini kita rubah saja dengan warna tadi itu ya, abu-abu. Ini. Kemudian kita lebarkan sedikit. Ya, kira-kira di situ. Kemudian ini kita geser lagi ke sini. Ya. Seperti ini hasilnya. Nah, kemudian ini perlu kita geser untuk teksnya. Kita akan membuat di sini ada objek gambar ya, gambar yang berhubungan dengan judul yang pertama tadi. Yang pertama itu adalah teknologi informasi. Ya, di sini judulnya adalah teknologi informasi. Saya akan gunakan teks yang sudah ada saja ya, biar cepat. Teknologi informasi. Saya copy saja sekalian. Saya letakkan di sini semua dulu. Oke. Ini saya pindah. Oke, ini sebaliknya saya tidak perlu ya. Bulatnya saya perlu, saya buang. Ini di sini. Oke, sementara gini dulu ya, sementara seperti ini dulu. Kita akan sesuaikan nanti setelah ada objek di sini posisi teksnya ya. Saya akan tambahkan gambar di sini yang berhubungan dengan pengertian dari teknologi informasi ya. Karena teknologi informasi ini merupakan sebuah proses, maka saya cari gambar yang menggambarkan sebuah proses, gitu ya. Nah, contohnya ini bisa juga menggunakan gambar yang lainnya. Jadi saya langsung timpakan saja di sini seperti ini misalnya. Saya perkecil gambarnya sedikit. Oh ya, perlu saya sampaikan, jadi untuk memperbesar atau memperkecil gambar, untuk mempertahankan simetrisnya gambar tersebut, ya, maka cara memperbesar atau memperkecilnya itu silakan dari tanda sudut ini, ya, sudut atas atau sudut bawah sama saja, gitu ya, untuk membesarkan, memperkecil, sehingga menghasilkan gambar yang tetap presisi, sesuai dengan gambar aslinya. Nah, kira-kira seperti ini, ya, kira-kira sampai seperti ini. Oke, supaya menimbulkan efek efek ngambang ya, mengambang, ini bisa kita tambahkan efek di sini ya, efek mengambang, format, dari menu format, kemudian pilih ini ya. Nah, pilih yang ini. Nah, seperti ini. Jadi seperti dia mengambang, ada shadow. Di kelilingnya ada shadow-nya. Oke, baik. Sekarang kita tata tulisannya. Ya, ini kita perkecil saja karena teksnya cuma seperti itu, supaya bisa kita tempatkan di yang kita inginkan. Nah, misalkan kita letakkan di sini teksnya, kita buat ini rata kanan. Nah, rata kanan seperti ini. Mungkin kita perbesar sedikit hurufnya, angkanya dengan ukuran 36 misalnya. Atau supaya terlihat jelas, bisalah kita buat 40. Nah, 40 seperti ini. Kemudian yang ini
kita buat juga seperti ini di sini ya. Samakan. Kemudian ini kita buat huruf yang lebih tebal. Ini tebal. Pilih huruf ini. Kita pertebal seperti ini ya. Kemudian kita buat rata kanan. Sama dengan itu. Kemudian ukurannya bisa kita perbesar, misalnya sampai di 80. Nah, gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk berani menampilkan objek yang besar kalau di slide PowerPoint. Itu akan lebih menarik untuk dilihat ketika ditampilkan di ruangan yang luas. Gitu ya. Oke, baik. Nah, sampai di sini selesai untuk slide yang kedua. Ya, sampai di sini selesai slide untuk yang kedua. Untuk slide yang berikutnya, slide yang ketiga itu secara umum misalkan sama tampilannya seperti ini bisa kita duplikatkan. Ya, bisa kita duplikatkan untuk slide berikutnya. Caranya klik kanan di sini, kemudian klik duplicate slide. Nah, seperti ini ya. Nanti yang slide ketiga ini tinggal kita edit gitu ya. Saya edit teknologi informasi menjadi teknologi komunikasi. Seperti itu. Kemudian definisi ini juga saya edit ya, saya sesuaikan. Kalau teknologi komunikasi, teknologi informasi tadi memproses dan menghasilkan data. Kalau teknologi komunikasi memproses pengiriman data ya. Ini saya hapus, menghasilkan menjadi pengiriman. Oke, kalau sudah terlanjur huruf kapital seperti ini, daripada kita ketik ulang ya, kita rubah menjadi huruf kecil semua. Oke, seperti ini selesai. Tinggal kita ganti gambarnya ya. Gambarnya kita ganti. Ini di del saja ya, tekan, klik seperti ini, kemudian tekan del. Selanjutnya kita tambahkan gambar lagi di sini yang sesuai dengan teknologi komunikasi. Caranya sama seperti tadi, buka Explore yang ada koleksi gambarnya. Nah, misalkan yang berhubungan dengan komunikasi itu memproses pengiriman data, itu bisa kita gunakan misalnya yang ini gitu ya. Jadi ada proses pengiriman. Ya, jadi boleh saja menggunakan gambar yang lain ya. Boleh-boleh saja, silakan gunakan gambar yang lain. Ini contohnya saya menggunakan gambar ini, saya perkecil sedikit supaya gambarnya tidak selisih terlalu jauh dengan yang sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Ya, saya tarik sedikit misalnya. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian sama saya berikan efek shadow juga ya, seperti yang tadi, seragam. Nah, seperti ini. Oke, jadi untuk slide ketiga sudah selesai ya. Sudah selesai dengan cara tadi duplikat, kemudian dimodifikasi sedikit ya, dan diganti gambarnya. Oke, untuk yang berikutnya, ya, slide berikutnya kita tambahkan, boleh juga duplikat, ya. Duplikat lagi boleh. Klik kanan, misalkan duplikat slide. Nah, ini kan kita ambil, misalnya ini kita buang gambarnya, ya. Kemudian supaya variasinya berbeda, ya ini kita geser dulu. Ini misalnya, jadi kita geser dulu. Nah, kita pindahkan yang ini menjadi di sebelah di sebelah kiri misalnya gitu ya. Ini saya blok dua-duanya, kemudian saya geser ke sini. Ya, saya seperti ini geser ya. Kemudian yang ini saya geser. Gitu. Nah, seperti caranya ya. Kemudian ini saya lengkapkan. Jadi ini tadi kan kita sudah mendefinisikan teknologi secara terpisah ya. Teknologi informasi dan teknologi komunikasi secara terpisah. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan jadi apa yang dimaksud dengan teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Maka cukup di sini diedit saja. Teknologi informasi dan komunikasi.
Seperti itu ya. Kita buat satu baris saja. Ini terlalu besar, kita kecilkan ukurannya supaya dia cukup satu baris. Misalkan 54, kita tarik dulu ini ya, seperti ini ya. Kita buat di rata kiri saja. Ini bisa kita angkat sedikit begini ya, supaya presisi. Ya, kira-kira di situ dulu. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan gambar di sini ya. Menambahkan gambar yang menggambarkan tentang gabungan antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Tuh, kita pilihkan gambar lagi seperti tadi ya. Ya, misalnya yang akan saya ambil gambarnya ini misalnya ya, satu ya, saya perkecil dulu seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan lagi yang misalnya ini ya, tambahkan lagi seperti ini ya. Kemudian saya coba sedikit, saya tambahkan lagi yang ini misalnya ya. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, ini sudah 3 objek ya, atau 3 gambar. Nah, sekarang supaya ini terlihat gambar menyatu, akan saya tambahkan apa namanya, outline ya. Akan saya tambahkan bingkainya, outline-nya. Dan dari menu insert, kemudian shape ya, sama yang tadi kita pilih yang rectangle ini. Kemudian kita lingkarkan saja begini. Nah, kira-kira sama dengan itu. Ya, kira-kira di sini. Kemudian shape fill-nya saya hilangkan, no fill. Kemudian garisnya saya rubah sama dengan warna sesuai dengan warna ini. Ya. Kemudian saya pertebal garisnya supaya terlihat. Misalnya ini menggunakan nomor 3. Ya. Nah, seperti ini. Oke, untuk gambarnya sudah ya. Gambarnya sudah. Saya perbesar supaya sama ukurannya. Ya. Ya, sip. Kemudian ini kita ambil teks pengertian teknologi informasi dan komunikasinya ya. Ini kita teruskan dulu di sini. Ya. Supaya presisi. Oke, kita ambilkan dari teks yang tadi ya. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Nah ini ya, ini saya ambil. Saya copy saja, kemudian saya blok di sini. Kemudian saya paste ini ya. Oke, begini. Hurufnya terlalu besar, saya perkecil, misalkan saya pakai 32. Oke, 32. Ini saya perbesar sedikit ya. Kemudian rata kiri. Nah, seperti ini. Oke, selesai ya. Jadi untuk slide keempat juga selesai seperti ini. Kemudian kita menambahkan slide yang berikutnya ya. Ini saya contohkan sampai 5 slide saja. Ya, ini setelah kita mendefinisikan teknologi informasi dan komunikasi. Ini ya definisinya. Kemudian berikutnya kita akan melihat perbedaannya. Jadi perbedaan antara teknologi informasi dengan teknologi komunikasi. Nah, untuk yang membuat slide menunjukkan perbedaan ya, menunjukkan perbedaan seperti ini, kita akan desain yang berbeda ya, akan desain yang berbeda supaya dia betul-betul menunjukkan letak perbedaannya gitu ya. Oke. Ini saya tidak butuhkan ya, kita delete saja. Ini juga kita delete saja deh seperti ini. Nah, kemudian kita untuk garis bantu kita mencari posisi tengah. Ya, kita bisa menggunakan ini ya, rectangle, misalkan ini seperti ini. Ya, untuk garis bantu saja ini. Nah, ini berarti garis bantunya ini ya, tengahnya. Nah, sekarang kita akan membuat objek di sini ya. Objek seperti ini, rectangle tapi posisi berdiri.
ini seperti ini ya. Nah, saya untuk mengambil jarak tengahnya. Nah, seperti ini kan kelihatan. Jadi langsung posisi presisi tengah. Gitu ya, posisi pasti di tengah ini. Oke, seperti ini kira-kira. Mungkin saya akan perlebar sedikit ya. Perlebar sedikit. Oke, saya ambil tengahnya lagi. Ya, seperti itu. Kemudian yang ini kita hilangkan tadi untuk membantu garis tengah aja ya. Nah, yang ini kita hilangkan outline-nya seperti tadi. Kemudian juga ini warnanya kita rubah, kita samakan dengan warna yang sebelumnya ya supaya kesannya seragam. Ya, gitu ya, kesannya seragam. Oke, baik ini ya untuk garis tengahnya. Sekarang kita akan menambahkan gambar-gambar di sini yang terkait dengan apa? Teknologi informasi dan komunikasi. Upayakan yang di sebelah kiri ini nanti yang berhubungan dengan teknologi informasi. Kemudian yang di sebelah kanan ini nanti yang berkaitan dengan teknologi komunikasi. Gitu ya. Kita buat seperti itu. Kita ambil lagi dari koleksi gambar kita ya. Oke, seperti ini misalnya. Saya cari di sini. Teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Oke, saya ambil ini yang berhubungan teknologi informasi. Misalnya ya. Saya buat seperti ini. Pulkan ke atas ya. Ini mungkin bisa ditarik seperti ini. Atau kita nanti tambahkan objek lain saja supaya tidak terlalu molor ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi yang ini. Nah, ini menggambarkan teknologi informasi. Ya, kita kecilkan tadi. Tarik sedikit ya. Supaya seragam. Oke, kita cari objek lagi untuk di tengahnya ini. Kalau bisa menggambarkan sebuah teknologi informasi dan komunikasi secara bersamaan atau secara gabungan ya. Mungkin bisa kita gunakan ini. Ya, kita gunakan ini. Oke, seperti ini ya. Oke, ini bisa kita perkecil saja. Ya, seperti itu. Baik, kemudian ini kita perpendek saja ya. Ini letakkan seperti ini. Nah, di gambar sini. Ya. Kemudian kita akan menambahkan objek di antara sini ya, antara gambar-gambar ini dengan warna lebih gelap. Nanti akan kita tulisi gitu, akan berikan tulisan di sini. Caranya supaya ukurannya ini sama, kita duplikatkan ini saja, Ctrl D seperti ini ya. Kemudian kita letakkan di sini, ya seperti itu. Ya seperti ini. Kemudian kita perkecil yang ini. Ya. Kemudian warnanya kita rubah menjadi warna hitam. Warna hitam. Kemudian kita buat ini agak transparan supaya gambar di belakangnya timbul ya, tetap terlihat. Nah, klik kanan seperti ini, kemudian pilih format shape ya. Format shape dia akan muncul seperti ini. Nah, kita pilih yang fill. Nah, di sini ada transparan. Kita buat transparan, dia sesuaikan saja sampai yang penting terlihat. Nah, itu kan seperti itu ya, terlihat. Nah, kira-kira seperti ini, 25% lah ya. Kita buat 25%. Oke. Kan? Nah, transparan. Nah, di sini akan kita tulisi dengan versus gitu ya. VS. Oke, teksnya kita ambil, bisa kita ambil dari sini. Ini kita ambil, kita copy saja ya. Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V. Nah, ini kita duplikatkan. Ctrl A, saya tulis VS. Ini bisa diperbesar. Misalnya buat 90. Ya, saya kecil begini, saya buat center.
Kemudian ini warnanya kita letakkan di sini ya, yang sini sudah tengah. Ini kita warnanya kita rubah menjadi warna putih. Ya, warna putih biar dia terlihat. Nah, seperti ini. Ini ya, biar posisi center seperti dia. Oke, kemudian yang ini kita buat perkecil. Teksnya kita perkecil supaya cukup satu baris. Misalkan 30. Kita buat satu baris. Teknologi informasi. Oke, kita buat ini center ya, ke tengah. Oke. Nah, kita akan berikan apa namanya ya? Objek di sini untuk nanti meletakkan tulisan ini di atasnya supaya tulisan ini lebih terang terlihat ya. Nah, kita copy saja ini ya yang sudah ada transparannya. Kita duplikatkan, Ctrl D. Kemudian kita letakkan di sini, diperkecil. Nah, kira-kira cukup untuk teks itu ya segini. Kemudian kita tarik ke sini pol. Nah, ya. Yang ini rupanya terlalu lebar nih. Ya, seperti ini. Ya, terlihat. Nah, kalau ini masih terlalu gelap ya, ini bisa kita lebih terangkan. Misalkan transparannya kita tambah. Ya, kita tambah menjadi 45 atau 50 biasanya ya. Standarnya 50 ya. Oke, 50. Ya. Nah, ini kita rubah warna putih. Warna putih ya. Oke, ini teknologi informasi. Supaya ini posisi center kita lebarkan ke sini. Oke, ya seperti ini ya. Untuk objek dan tulisan yang ini kita duplikatkan, kita blok seperti ini. Kemudian kita tekan Ctrl D. Nah, kemudian yang hasil duplikatnya ini kita pindahkan ke sini. Untuk mempercepat proses ya. Ini caranya, langkahnya seperti itu. Oke. Tinggal kita rubah yang informasi menjadi komunikasi. Komunikasi. Ya. Jadi dengan layout seperti ini, dengan gambar seperti ini sudah tergambar bahwa ini akan apa di slide ini adalah untuk membedakan apa yang dimaksud dengan teknologi informasi dan apa yang dimaksud dengan teknologi komunikasi gitu ya. Nah, bisa saja ini warna VS ini kita rubah warna yang lain ya, yang berbeda. Misalkan maaf. Misalkan warnanya kuning. Nah, kan lebih jelas ya. Ya, lebih jelas. Nah, dengan kuning misalnya. Jadi itu, boleh. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, di naskah latihan 2 itu kan dicontohkan untuk melihat perbedaan itu ditinjau dari dua sudut ya atau dua sisi. Yang pertama itu kan dari sudut prosesnya, kemudian yang kedua dari sisi perkembangannya gitu ya. Maka nanti kita bisa buat di sini perbedaan dari dua sisi itu gitu ya. Nah, di sini sudah saya siapkan juga teksnya ya. Teksnya untuk perbedaan itu. Kita nanti akan kita masukkan ke sini teksnya. Cuman sekarang kita akan tambahkan gambar dulu di sini ya. Gambar yang menunjukkan gambar itu adalah sebuah proses dan gambar yang kedua yang menunjukkan sebuah perkembangan atau pengembangan sebuah perkembangan gitu ya. Sebuah perkembangan dari teknologi. Oke, kita cari dari koleksi gambar ini. Sudah saya siapkan ya yang ini. Ini menggambarkan proses. Saya tarik ke sini. Kita sesuaikan ukurannya seperti ini misalnya. Ya, seperti ini ya. Kita letakkan di sini misalnya. Oke. Ya.
Kemudian yang kedua yang menggambarkan tentang perkembangan teknologi. Nah, ini bisa digunakan gambar ini. Sini kan ada muncul tahun-tahun ini ya. Oke, supaya lebih besar tampilannya ini saya tutup dulu ya. Tutup ya seperti ini. Nah, saya letakkan di sini kira-kira ya. Oke, saya perkecil. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya akan menambahkan objek di sini untuk area tulisan nanti ya, untuk area teks. Bisa saya gandakan ini saja objeknya. Duplikat seperti ini misalnya. Ya, seperti ini ya. Oke, transparannya saya akan rubah menjadi tidak transparan. Format shape format. Kemudian ini saya buat 0 ya. Kemudian colornya saya pilih yang menyerupai itu ya, yang mirip dengan warna ini. Oke, saya sepertinya di sini yang warnanya yang pas tadi ya. Nah, yang ini ya, kira-kira yang itu. Oke, ini tutup dulu. Baik, kalau sudah dapat satu objek seperti ini ya, sudah jadi. Ini tinggal diduplikatkan saja untuk yang di sebelahnya. Kita pindah ke sini. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian sekarang untuk yang ini ya. Ini bisa diduplikatkan dua-duanya nih ya. Nah, untuk ngeblok dua objek ya, untuk ngeblok dua objek itu bisa tekan salah satu objek dulu, kemudian tekan shift, kemudian klik lagi objek yang berikutnya. Gitu ya. Untuk 2, 3, 4 dan seterusnya seperti itu caranya. Gitu. Jadi saya ulangi, klik di salah satu objek, kemudian tekan shift di keyboard, kemudian klik objek yang berikutnya. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang untuk menduplikatkan Ctrl D. Oke, seperti itu. Kemudian kita duplikatkan ke sini. Ya, kita perlebar yang ini sampai sama dengan itu. Nah, seperti ini ya. Oke, selesai. Nah, ini selesai untuk area teks. Ini menggambarkan proses, ini menggambarkan perkembangannya. Nah, sekarang teksnya sudah saya siapkan ya, sudah saya siapkan di sini. Cuma untuk area teks ini supaya mendapatkan font yang sama dengan yang ini, ya ini kita copy saja yang ini. Nah, kita copy saja dulu yang ini supaya menghasilkan jenis font yang sama supaya kita tidak merubah-rubah jenis fontnya. Kemudian paste di sini ya. Nah, kita atur dulu ini disamakan dengan ini. Ya, kira-kira seperti ini. Supaya jangan terlalu nempel beginilah ya, kira-kira. Oke, saya pindahkan ke sini. Nah, ukurannya kita rubah menjadi 24 atau 28. Oke, 28 ya. 8 ini kita pasang dengan ini. Baik, seperti ini. Teksnya kita rubah dengan teks yang sudah saya ringkas sebelumnya ya. Nah, ini di sini teksnya yang teknologi informasi yang berdasarkan proses yang ini. Oke, saya blok begini. Kemudian paste. Ya, perataannya ini dirubah menjadi rata kanan. Nah, supaya dia lebih manis ya. Oke, seperti itu. Oke, kalau ini masih kurang tengah posisi gambarnya bisa digeser ini aja ya. Geser seperti ini aja. Nah, diperkecil. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian ini kita duplikatkan. Hasil duplikatnya pindah ke bawah. Ya, ke bawah. Kemudian kita perlebar ke sini. Oke, kita sekarang ambil lagi teks yang satunya. Ya. Ctrl A, kemudian Ctrl V. Ya. Ctrl A dan Ctrl V. Oke, kalau ini terlalu besar, bisa kita perkecil fontnya yang khusus yang ini, tidak masalah ya. Dibedakan, ini 24 misalnya. Ya, 24. Seperti ini. Oke. Mungkin kalau kurang lebar sedikit ya kita geser, kita rubah. Nah,
Seperti ini kira-kira. Ini bisa kita perlebar sedikit, menyesuaikan ya. Ya. Oke, baik seperti itu. Nah, sekarang yang ini kita duplikatkan teksnya, seperti ini caranya. Kemudian Ctrl D. Nah, hasilnya kita pindahkan ke sini. Sorry, kepindah satu ya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita pindahkan. Oke, kemudian yang ini kita pindahkan ke sini. Ya, ratanya kita buat rata kiri. Ini juga rata kiri, seperti ini. Oke, sekarang teksnya kita rubah dengan teks yang sudah disediakan tadi ya. Ini yang komunikasi. Ya, seperti ini. Ini tidak cukup 2 baris, maka teksnya kita perkecil saja ya. Ini mungkin 24, ya 24. Maka ini juga kita samakan ya ukurannya, supaya hasilnya sama. 24 juga. Atau 26 kali ya. Coba kita buat 26. Ya, 26 pas ya. Jadi prinsipnya kalau untuk mendesain, jadi ukuran font, kemudian jenis font ya, itu supaya lebih menarik, memang harus disesuaikan ya, semuanya harus menyesuaikan posisinya gitu ya. Nah, termasuk yang ini juga tadi kan kita sesuaikan. Ini bergeser tadi, kita sesuaikan lagi. Oke, sekarang teks yang ini kita ambil. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi hasil akhirnya seperti ini. Ya, hasil akhirnya seperti ini. Jadi kita sudah menyelesaikan 5 slide ya dengan mendesain tampilan sendiri gitu ya. Jadi tidak sama sekali kita tidak ngambil desain yang sudah ada dari desain template yang sudah disediakan oleh PowerPoint. Tapi ini kita betul-betul mendesain secara manual gitu ya. Secara manual untuk menggambarkan sebuah presentasi sesuai dengan materi yang akan kita presentasikan. Gitu. Nah, langkah selanjutnya ini tinggal kita menambahkan transition dan animasi saja gitu kalau dibutuhkan, gitu ya. Oke. Untuk sementara sebelum ditambahkan transition dan animation, coba kita tampilkan dulu ya. Seperti apa layar fullnya, full screen-nya gitu ya. Kita lihat seperti ini. Nah, ini tampilannya. Kan sepintas saja begitu tampil sudah terlihat lebih elegan ya, lebih ya desainnya lebih menarik lah gitu ya. Tampil pertama saya sudah terlihat menarik tampilannya. Oke, padahal ini kita merekayasanya hanya dengan menempelkan objek dan gambar saja. Kita lihat slide berikutnya, tuh kan seperti ini. Ini belum ada animasi ya, tanpa ada animasi. Nanti kita akan tambahkan animasinya. Ya, seperti ini. Ya. Jadi dari teks yang paragraf tadi gitu ya di PDF tadi, nah itu bisa kita bentuk dalam tampilan PowerPoint itu menjadi seperti ini gitu ya. Jadi tidak lagi menggambarkan sebuah paragraf seperti di Microsoft Word atau di konsep PDF. Tapi gambar itu membantu mendeskripsikan sebuah pengertian atau sebuah materi yang akan disajikan. Begitu. Oke, baik ya. Itu selesai. Sekarang kita tambahkan transition yang sederhana ya dan animasi yang sesuai. Oke, baik, kita sekarang gunakan transition. Untuk transitionnya saya lebih memilih yang wipe ini ya. Yang wipe ini saja, dari efeknya itu dari kanan ke kiri ya. Saya terapkan untuk semua slide saja, cukup satu itu ya. Saya klik play to all seperti ini, maka semuanya sudah transitionnya sudah aktif. Kita sekarang coba.
Nah, seperti itu ya. Ya, ya seperti itu ya. Jadi semuanya sama. Oke, sip. Sekarang kita tambahkan animasi. Animasi kita mulai dari yang slide kedua saja ya. Untuk yang pembukanya tidak perlu ada animasi. Yang kedua saja. Nah, yang akan kita berikan animasi, objek gambar ini ya. Gambar ini dan tulisannya. Jadi dia masuk ke slide, itu skenarionya ya. Skenarionya, dia masuk ke dalam slide, itu bersamaan. Gitu ya, bersamaan dari arah yang berbeda. Gitu ya. Kita simulasikan atau kita skenariokan objek ini datangnya dari kanan ke kiri, masuk ke sini. Kemudian untuk tulisannya itu dari kiri ke kanan, masuk ke sini. Ya, sementara judulnya teknologi informasi itu tampil duluan bersamaan dengan desainnya. Begitu ya. Kita coba lihat. Oke, pertama kita pilih teksnya ini, kemudian kita pilih animasi. Ya, kita pilih yang fly in. Ya. Nah, di slide ini saya hanya menggunakan animasi fly in saja. Ya, fly in saja. Cuman arahnya yang saya rubah-rubah. Seperti ini ya. Kemudian saya pilih arahnya, efek optionnya itu dari kiri ke kanan. Jadi from left. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ini, itu juga saya gunakan fly in. Yang ini saya balik dari right to left. Berarti from right. Nah, seperti ini. Oke. Kita untuk melihat bagaimana tampilan animasinya seperti apa, kita tampilkan dulu ya animation pen-nya ini. Nah, kemudian coba kita play. Oke, dia tampilnya seperti itu ya. Jadi cepat sekali. Yang ini tampil nyaris tidak terlihat. Ya, maka perlu kita rubah supaya ini masuk bersamaan. Kemudian arahnya berbeda gitu ya, arah yang berbeda. Kemudian ada agak sedikit lambat gitu. Nah, caranya supaya ini menjadi masuknya bersamaan, ini perlu kita blok ya. Animasi yang di sini perlu kita blok dua-duanya. Pertama kita klik salah satu objek, salah satu animasi seperti ini, kemudian tekan shift di keyboard ya, kemudian klik ini. Animasi berikutnya. Nah, seperti tadi. Nah, langkah yang pertama kita rubah dulu karena kita menginginkan animasi ini berfungsi ketika slide tampil. Jadi bukan diklik terlebih dahulu gitu ya, tetapi begitu slide tampil, ini juga menyusul langsung aktif gitu ya animasinya. Maka kita rubah ini dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih yang Start with Previews. Ya. Kemudian kecepatan animasinya kita juga perlu rubah. Kalau ini kan terlalu cepat tadi ya. Dari efek option kita pilih yang timing. Kemudian ini kan fast nih, very fast. Nah, ini kita pilih yang fast saja. Gitu ya, yang satu. Kemudian oke. Baik. Gitu ya. Sekarang coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ya kan? Sesuai dengan harapan. Terus kita play lagi. Nah, seperti itu ya. Baik, satu sudah. Kemudian yang slide berikutnya juga kita lakukan dengan cara yang sama. Cuman ini bedanya agak sedikit berbeda, diagonal ya. Yang ini nanti dari pojok kanan atas ke sini, yang ini dari pojok kiri bawah. Gitu. Masuknya bersamaan seperti tadi. Ya, perlu kita setting caranya sama dengan tadi ya. Pilih yang fly in. Kemudian ininya diagonal dari bawah ke atas. Nah, berarti pilih yang ini ya. Bottom left. Ya, bottom left. Seperti ini. Kemudian yang ini kita pilih fly in lagi. Kemudian efek optionnya kita pilih top right. Nah, ini ya. From top right. Oke, seperti ini. Kemudian caranya seperti tadi sama. Kita lakukan. Ya, ini di blok. Nah, bisa langsung yang untuk with previewsnya kita langsung lakukan dari sana saja ya. Efek option. Kemudian di sini pilih yang timing. Nah, di sini kita pilih yang with previews. Kemudian yang ini kita pilih yang fast. Oke. Oke, lakukan cara yang sama dengan yang ini. Hanya yang ini bedanya saya akan buat ini masuk dari atas ya, yang ini dari bawah gitu ya.
Untuk gambarnya, seluruh gambar ini masuk dari atas, yang definisinya itu masuk dari bawah. Nah, ini tadi masih terpisah ya, belum di grup. Ini kita coba perbaiki dulu. Kalau ada yang masih kurang rapi. Oke. Nah, ini caranya kita grup dulu ini ya. Yang ini kita grup dulu. Kita perkecil dulu layarnya sebentar. Ya. Cara ngegrup apa namanya objek ini, semua objek untuk membloknya ya, kalau dia banyak, klik saja begini ya dari luar, kemudian lingkarakan begini. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini, kemudian klik kanan, pilih grup. Nah, maka gambar ini sudah tergrup ya, jadi satu. Seolah-olah jadi gambar satu kesatuan. Oke, kita perbesar lagi. Caranya sama seperti tadi, jadi diklik di objeknya ini ya. Kemudian pilih play in, ini tadi dari atas ke bawah. From top. Yang ini play in lagi, kemudian from, ini sudah tepat ya, jadi from bottom. Oke, kemudian lakukan yang sama, cara yang tadi, ini juga masuk bersamaan. Nah, dari sini, kemudian timing, ini with previous, kemudian ini pilih fast ya, yang fast. Oke, sudah. Kemudian yang slide terakhir, kita berikan juga animasinya. Jadi ini skenarionya, kalau ini menggunakan klik. Jadi untuk memunculkannya kita klik gitu ya. Jadi ketika menjelaskan apa perbedaannya, yang pertama misalkan berdasarkan proses, maka nanti muncul gambar ini dulu ya, skenarionya. Kemudian nanti ketika menjelaskan teknologi informasi apa gitu kan, dalam sisi prosesnya nanti muncul yang ini. Gitu ya skenarionya. Maka caranya ini kita pasang animasi sama ya. Kita menggunakan fly in semua. Nah, ini masuknya dari atas yang ini. Kita pilih from top. Kemudian setelah itu kita yang ini. Ini kita blok seperti ini. Kemudian pilih play in lagi. Yang ini dari samping kiri. Kita inginkan dari kiri, dari left ya. Oke, yang ini, objek yang ini kita dari kanan. Ya, play in, kemudian dari kanan. Oke, seperti itu. Kemudian yang ini kita mulai play in lagi, yang ini dari bawah ya, seperti ini sudah benar. Kemudian yang ini dari samping kiri. Kemudian yang ini dari samping kanan. Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai, kita simpan ya. Oke. Kita tutup pennya. Kita uji coba ya. Kita uji coba, kita tampilkan dalam show slide-nya. Oke, kita tampilkan slide kedua. Nah, begitu buka langsung tampil ya. Ya, seperti itu hasilnya. Kemudian yang ini juga seperti itu. Nah, yang ini salah satu. Pertama, berdasarkan proses. Ya, teknologi informasi, misalkan, itu dia memproses data sampai menghasilkan sebuah informasi. Sedangkan teknologi komunikasi memproses pengiriman informasi untuk sampai pada penerima. Nah, kemudian dari sisi perkembangannya misalkan gitu. Nah, dan seterusnya ya. Oke, baik itu. Jadi sudah kita praktekkan bagaimana cara menerjemahkan naskah yang berbentuk paragraf menjadi slide yang lebih menarik ya, dengan desain sendiri. Kemudian tidak terlalu banyak teks dalam bentuk paragraf. Jadi paragraf-paragraf yang tadi itu diwakili lebih banyak oleh gambar ya. Oke, jadi itu yang bisa saya contohkan untuk tutorial PowerPoint yang kedua ini. Silahkan dikembangkan ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk yang desain
sendiri ini masih menggunakan cara manual. Ya, maksud manual itu ya artinya kita desain dari luar gitu, dari depan ini kita desain dengan menempelkan gambar-gambar dan objek. Gitu ya. Nanti untuk yang berikutnya, insya Allah yang untuk yang akan datang, akan saya buat bagaimana untuk desain-desain yang sudah kita buat ini, kita bentuk ke dalam sebuah template terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, kita tinggal memasukkan konten dari slide-nya saja. Gitu ya. Nah, kalau ini kan mendesain sekaligus kemudian menambahkan kontennya. Gitu ya. Ini masih secara manual. Oke, jadi karena ini untuk pemula ya, untuk pemula saya anggap mudah-mudahan dengan cara ini bisa dipraktekkan oleh semuanya. Oke, demikian lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan seputar tutorial ini ya, boleh silahkan ditanyakan di kolom komen di bawah video ini. Insya Allah kalau pas saya online dan saya membacanya pertanyaan itu, nanti akan saya jawab. Kalau bisa saya jawab langsung di sana di komen. Kalau tidak, nanti akan saya jawab di tutorial berikutnya. Oke, demikian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.